Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka pikiran kami untuk kami boleh menerima Roh Kudus ada di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah kami di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang siapa di sini yang siap untuk memuji Tuhan? Ya, mari kita mau memuji Tuhan. Kita percaya waktu kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir dan Dia siap untuk mengasihi kita, untuk memberikan kita sukacita. Haleluya. Kita mau nyanyikan satu pujian Tuhan Allah di tengah kita.
Mari kita akan naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Saat ini kembali lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita kita pada pagi hari ini adalah tentang Tuhan yang menjawab doa. Nah, cerita ini diambil dari cerita Elia waktu ada di Gunung Karmel. Nah, apa yang terjadi di Gunung Karmel? Mari kita lihat dalam Alkitab kita, ya. Bawa Alkitab semua, punya Alkitab atau Alkitab atau di HP, mari kita buka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya, kalau dalam cerita kalau di dalam Alkitab perikop ini mulai dari ayat 20 hingga ayat ke-46. Tetapi kita akan baca dulu ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Ya, jadi kita akan baca 1 Raja-Raja 18 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Nah, sampai di situ dulu kita baca, karena pembacanya sangat panjang. Tetapi ceritanya ini, Raja Ahab itu adalah raja yang jahat, ya. Dia beserta dengan istrinya yang namanya Ratu Isabel. Isabel ini dia suka menyembah Baal atau berhala, ya. Dan
mereka punya yang namanya nabi-nabi Baal. Nah, waktu itu Ahab ini kumpulkan nabi-nabi Baal itu di Gunung Karmel, dan di sana juga ada Nabi Elia, ya, yang tadi sudah kita baca. Dia adalah nabi Tuhan, dia adalah nabi yang benar-benar merupakan utusan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Seperti yang tadi dikatakan ya, Elia ingin membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah itu Tuhan yang benar, karena dia sanggup menjawab ya seruan dari bangsa Israel atau dari umatnya. Nah, akhirnya mereka melakukan seperti apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, ya, jadi adik-adik, teman-teman semua bisa baca sendiri ayat yang selanjutnya mulai dari ayat 25 hingga ayat yang ke-46. Di situ kita bisa melihat ceritanya bagaimana nabi-nabi Baal yang 450 orang itu mereka berkumpul, mereka ambil seekor lembu, ya, kemudian diolah, ditaruh di atas mezbahnya mereka, kemudian dikatakan di situ tidak boleh menaruh api, ya, tidak boleh menaruh api, dan mereka harus memanggil Allah mereka, dan nanti Allah mereka yang kirim api. Siapa yang mengirimkan api, itulah yang benar-benar Allah, benar-benar Tuhan. Dan nabi-nabi Baal ini melakukan itu, dan kemudian mereka mulai memanggil nama Tuhannya. Oh Baal, dengarkanlah kami. Nah, mereka memanggil, dan Elia cuma bilang, ayo lebih keras lagi, mungkin dia sedang tidur. Nah, mungkin panggilan lebih keras, bukankah dia Allah, mungkin ia merenung. Ya, di dalam ayat yang ke-27, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, atau barangkali tidur. Ya, Elia mulai mengejek mereka, dan nabi-nabi Baal ini, wah, mereka tambah keras lagi. Bahkan mereka dikatakan menoreh tubuhnya itu dengan pedang, ya. Jadi kayak apa ya? Kayak jaranan gitu ya. Apa sih? Yang kayak gitulah. Mereka mulai pakai pedang dan ditorehkan ke tubuhnya sehingga darah mulai bercucuran. Dan mereka memanggil nama Baal, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada api, ya. Bara pun tidak ada. Tidak ada. Sampai mereka sudah lewat, jadi dari pagi sampai siang, sampai sudah mulai sore, tapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian ketika sudah mulai sore, ya, ketika hari sudah sore, akhirnya Elia suruh orang-orang untuk mendekat. Ya, sekarang gilirannya Elia untuk memanggil nama Tuhan. Nah, bahkan Elia suruh, ayo ambil air dan siram. Nah, orang-orang itu ikuti saja mereka apa yang Elia perintahkan. Jadi mereka ambil air, siram ke atas persembahan itu. Jadi persembahannya malah dikasih air. Kemudian di sekeliling mezbah, jadi Nabi Elia itu bikin mezbah, dia pakai 12 batu menurut jumlah suku Israel. Kemudian di sekelilingnya itu dibikin parit, ya. Kemudian disiram air sampai airnya mengalir di parit yang dibuat di sekeliling mezbah itu. Kemudian Elia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan menjawab dia, supaya Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan apa yang terjadi? Api turun dari langit, ya. Api turun dari langit membakar semua persembahan itu. Bahkan air yang ada di parit itu kering semuanya karena dilahap oleh api ini. Api dari Tuhan. Dengan demikian, dari situ orang-orang Israel yang hadir pada waktu itu, mereka bisa melihat
bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Elia, dialah yang benar-benar Allah. Dialah yang sanggup untuk menjawab permohonan dari umatnya. Dialah yang sanggup untuk menjawab seruan dari umatnya. Nah, sampai di sini cerita kita, ya adik-adik, biar kita semua ingat bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk menjawab doa, dan hanya Dia yang sanggup untuk menjawab setiap seruan kita, setiap doa kita. Apapun yang menjadi kesulitan kita saat ini, jangan kita cari yang lain, tapi biar kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon Tuhan yang menolong kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, asalkan kita tetap percaya selalu dan tetap tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, adik-adik semuanya, bulan Juni ini adalah bulan anak-anak berdoa. Biar kita mau lebih lagi untuk kita berdoa di rumah, bukan hanya doa kalau kita mau makan atau mau tidur atau bangun tidur, tapi kita benar-benar berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan kalau ada masalah kita kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita bawa semuanya di dalam doa kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa. Dan kalau kita rajin berdoa, kita suka berseru kepada Tuhan, maka kita akan selalu melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, sebab kita percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan kami, sebab Engkau adalah Allah kami, sebab Engkau berkuasa atas hidup kami, sebab Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan Engkau mendengarkan setiap seru dan doa kami. Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tahu bagaimana keadaan kami saat ini. Tuhan yang tahu apa yang kami perlukan saat ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan tolong dalam studi. Tuhan tolong dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, pergaulan dengan teman-teman kami. Biarlah kehidupan kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami perlukan pada hari-hari ini, Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati orang tua kami. Tolong setiap orang tua kami supaya dapat menuntun, membimbing anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, yang suka berdoa, yang mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, buat persekutuan kami, buat ibadah kami. Biarlah di waktu-waktu yang selanjutnya juga kami boleh tetap bersekutu di dalam Tuhan, supaya kami lebih kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, dan kami menutup ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.